Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita merasakan kenyamanan di dunia ini, yang mudah-mudahan juga berkah nikmat yang diberikan Allah ini kita juga mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa gemar bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah nikmat-nikmat mana lagi yang pasti nikmat-nikmat lain akan diberikan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat itu terus-menerus datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keturunan ahli bait beliau, beserta kita umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Tribuners dimanapun kita berada, bertemu kembali kita di program Mutiara Ramadan, yang mana insya Allah pada hari ini kita membahas tema hijrah tanpa sorotan kamera. Berbicara hijrah, kalau berbicara sejarah, hijrah pertama Nabi kita Muhammad SAW beserta para pengikutnya
di tahun kelima kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat melakukan hijrah pertama yang kurang lebih 15 orang. Yang pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab bersama 10 orang dari laki-laki dan 5 dari perempuan. Dalam hijrah pertama ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan ke Habasyah atau ke kota Abyssinia yang mana dipimpin oleh sahabat Umar pada saat itu. Alhamdulillah disambut oleh Raja Habasyah dengan kedatangan sahabat-sahabat Nabi atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian singkat cerita mendapat kabar untuk kembali ke kota Makkah karena pada saat itu merasa Makkah sudah aman. Akhirnya sahabat Umar beserta rombongan kembali lagi ke kota Makkah, dan pada sampainya di Makkah bahwasanya kota Makkah tidak baik-baik saja. Akhirnya Nabi memutuskan bersama sahabat-sahabat beliau kembali hijrah ke Habasyah dengan jumlah yang begitu besar, bahkan lebih banyak lebih dari setengah yang di awal atau lebih dari 100%-nya hijrah pertama. Kurang lebih 101 pada saat itu, dengan jumlah laki-laki 83 dan perempuan 28, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib karramallahu radhiyallahu. Alhamdulillah sampai kota Habasyah, bahkan Raja Habasyah sempat kagum dengan kedatangan para muhajir yang mana lebih banyak sebelumnya, dan berkah itu semuanya akhirnya Raja Habasyah di hijrah kedua sahabat-sahabat Nabi, beliau juga memeluk agama Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan tempat ke suatu tempat untuk menjauhi segala larangan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah Raja Habasyah memeluk agama Islam, para sahabat kembali lagi ke kota Makkah. Dan pada saat itu di kota Makkah masih belum belum damai, masih banyak penindasan kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya bahkan Nabi Muhammad SAW pengen dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad menginstruksikan untuk hijrah lagi yang ketiga. Di gelombang ketiga ini akhirnya Nabi Muhammad juga langsung ikut serta di dalam hijrahnya yang ketiga, yang mana hijrah ini ke kota Yasrib yang kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, hijrah ketiga ini Nabi beserta rombongan banyak, yang mana dengan hijrah ini itulah awal kesuksesan, awal keagungan, kemakmuran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ada beberapa titik yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Kenapa Nabi berserta sahabat As-Sabiqunal Awwalun melakukan hijrah ini? Yang pertama, minasyirki ila tauhid. Dari kesirikan yang menyekutukan Allah. Dengan melakukan hijrah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, minal kufri ilal iman, orang-orang yang kafir atau kufur lantas berkah hijrah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi, malaikat dan seterusnya. Yang ketiga, minal jahiliyati ilal Islam,
dari zaman yang mana tidak mengenal aturan agama, norma-norma dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dengan berkah hijrah akhirnya beragama yang baik sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, minaz zulumati ilan nur, yang membawa jalan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah, Tribuners dimanapun kita berada, yang dimaksud dengan tema kita hijrah tanpa sorotan kamera, artinya hijrah kita ini kita mampu meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang benar-benar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari tema ini tanda kutip maksudnya kita berbuat baik tanpa harus di video, tanpa harus segala sesuatu kita masukkan di medsos, walaupun ini juga dakwah. Tapi dakwah yang sebenarnya kalau kita mengambil peristiwa kejadian hijrah pertama, akhirnya memang benar-benar melakukan perubahan. Yang mana tadi dalam hadis Nabi, al-muhajir man hajaro ma nahallahu an. Yang mana para orang-orang yang hijrah itu adalah meninggalkan tempat yang mana dulunya sering melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Artinya hijrah itu bagaimana diri kita lebih baik daripada sekarang untuk akan datang, atau lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya atau tahun akan datang. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena bulan disebut Ramadan karena yurmidus dzunub. Bulan Ramadan itu menggugurkan, membakar atau menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu, dengan catatan selain berpuasa, istiqomah melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tribuners dimanapun kita berada di program Mutiara Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dulunya, yang mana yang benar-benar kita bisa orang-orang yang dulunya syirik kemudian bertauhid, orang-orang yang kufur kemudian beriman, yang jahiliyah menjadi Islam, kemudian yang merasa dalam kehidupan kegelapan merasakan terang benderang. Dengan hijrah yang kita lakukan membawa kebaikan kepada orang, bukan hanya buat diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga, saudara, masyarakat, dan masyarakat luas. Pemirsa Tribuners dimanapun berada, mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran, ini juga bisa merefleksi kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa lebih baik dan terus baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Budiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boysangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.